Oke, selamat siang semuanya. Apa kabar? Hari ini kita akan belajar lanjutan dari manajemen keuangan hotel. Minggu sebelumnya kita sudah belajar tentang bagaimana menghitung net income hotel. Kemudian kita sudah belajar bagaimana membuat laporan rugi laba. Nah, kita akan lanjutkan minggu ini tentang cara menghitung investasi jangka panjang atau beberapa jenis investasi jangka panjang. Salah satu jenis investasi jangka panjang adalah payback period atau tingkat pengembalian modal. Nah, kalau kita menghitung payback period atau tingkat pengembalian modal, maka tugas pertama kita adalah membuat laporan keuangannya dulu, ya. Nah, ini contoh screenshot dari laporan keuangan yang saya generate atau saya download dari Hotel Property Management System. Ya, kalau Hotel Revenue dan Hotel Property Management System itu adalah tugas seorang manajer untuk menghitungnya. Berapa jumlah revenue tahun ini, kemudian berapa pengeluarannya, berapa laba yang kita dapatkan. Nah, untuk screenshot seperti ini, kalau kita lihat tampilannya, itu akan terlihat sangat rumit. Ya, wow, rumit sekali gitu. Ya, padahal ini langsung dari sistem. Kalau kita input datanya, dia akan keluar data. Padahal kalau kita buat pelan-pelan di Excel itu sebenarnya tidak sulit. Nah, kalau kita lihat seperti ini bacanya bagaimana ya? Anda akan kesulitan kalau tidak punya basic. Oleh karena itu, hari ini kita belajar basic tentang hotel revenue. Ya, saya akan masuk ke Excel. Ini adalah tampilan yang pernah Anda pelajari, latihan menghitung net income. Di komputer Anda pasti ada ini. Ini adalah basic. Pelajarannya sudah pernah kita pelajari dan Anda sudah pernah membuat latihan ini. Kemudian, saya memodifikasinya. Apa yang dimaksud dengan payback period adalah tingkat pengembalian modal. Berapa biaya investasi? Misalnya biaya investasi 10 juta dolar. 10 juta dolar itu kira-kira berapa miliar ya? Ya, 10 juta dolar, kapan balik modalnya gitu. Ya, kapan balik modalnya? Nah, untuk mengetahui kapan balik modal, kita harus menuju ke sini. Ya, ke awal. Tahun pertama rata-rata okupansi adalah 6,837%. Harga kamar adalah 200 dolar. Jumlah kamar adalah 228. Jumlah hari adalah 365 hari. Maka total revenue adalah sama dengan okupansi dikali harga kamar dikali jumlah kamar dikali jumlah hari. Dapatlah 1 tahun okupansi sekian. Revenue sekian, 11 juta 379.503. Kemudian Anda menghitung, ternyata dari bagi-bagi ini. Ternyata dari revenue tersebut 30% berasal dari kamar, 15% berasal dari food, 15% dari beverage, 10% dari laundry, 10% rental, 10% internet, 5% lain-lain. Total 100%. Jadi angkanya sini pasti sama dengan di sini. Ya, saya kuningkan biar sama. Lalu kita menghitung berapa pengeluarannya. Tidak mungkin hotel tidak ada pengeluaran, pendapatan aja yang ada, tidak mungkin. Pasti ada pengeluarannya. Nah, misalnya adalah 20%. Kita harus menghitung 20% dari jumlah total revenue. Makanya menghitungnya dengan cara yang gampang, sama dengan 20% dikali ini 11 million
379.503. Enter. Nah, untuk ke bawahnya Anda bisa melakukan dengan manual seperti ini. 15% dikali ini. Enter. Ya. Tetapi ada cara yang lebih mudah. Saya delete ini dulu. Saya delete dulu ini semua. Saya delete. Ada cara yang lebih mudah. Sama dengan 3% dikali 11 juta. Nah, di angka 11 juta itu Anda taruh kursor Anda di D19, ya. Anda klik Fn di keyboard, Anda klik F4 bersamaan dengan Fn tadi. Akan keluar tanda dolar-dolar. Ini artinya angka absolut. Ya, lalu enter. Dengan menggunakan data absolut tadi, persentasenya akan bergeser ke sini, tapi angka 11 ini selalu muncul. Ya. Anda tinggal tarik copy ke bawah. Jadi, ini tinggal auto sum. Jadi, ternyata pengeluarannya adalah 10 juta. Ya, revenue, maka net income adalah revenue dikurangi expenses. 11 juta dikurangi 10 juta sekian menjadi net income 1.137.950. Ternyata net income-nya cuma 1 juta dari 11 juta. Ya, maka kita mulai menghitung. Oh, biaya investasi 10 juta. Kita hitung ini, biaya investasi itu dibagi dengan net income. Maka payback period atau periode pengembalian modal adalah 9 tahun. Dari mana saya tahu? Dari sama dengan 10 juta, 1, 2, 3 dibagi dengan net income. 9 tahun. Nah, Anda sebagai pemilik modal atau sebagai owner tentu, wow, 9 tahun terlalu lama ini saya balik modalnya. Bagaimana kalau kita hitung ulang? Maka harus hitung ulang. Coba kita hitung biar di bawah 9 tahun. Nah, dan membuat proyeksi lanjutan. Ini adalah perhitungannya sama seperti tadi, ya. Sama seperti tadi, Anda hanya menambahkan tahun-tahun lanjutannya. Caranya menambahkan tabel yang tadi, tinggal ditambahkan di sini. Tahun 2, tahun 3, dan seterusnya sampai seperti ini, tahun ke-6. Ya, kemudian Anda taruh angka di sini. Oh, tahun kedua rasanya saya sudah berani okupansi 70%, taruh angka. Tahun ketiga, oh udah mulai rame kayaknya nih, taruh angka di 80%. Taruh angka di 80%. Anda baru optimis maksimalnya di 80%. Kemudian average room rate-nya Anda taruh $200, 250, 200, 300. Nah, untuk menentukan average room rate, Anda harus memperhatikan pesaing, kompetitor. Tentu Anda sudah belajar tentang kompetitor dari manajemen pemasaran. Siapa aja pesaing kita? Kalau kita bintang 4, maka kompetitor kita adalah hotel-hotel bintang 4 lainnya. Mereka jual hotel dengan harga berapa, kita harus minimal sama persis atau lebih mahal sedikit dari mereka. Karena kita baru di tahun kedua. Nanti kalau branding kita sudah kuat, kita bisa jual dengan harga yang jauh lebih mahal. Tapi untuk awal-awal tahun pertama, 2, dan 3, perhatikan berapa harga jual kompetitor. Maka berapa segitu kita jual average room rate-nya. Oke, lanjut ke room count. Ini harga jumlah kamarnya, jumlah hari sama, ya. Anda tinggal menghitung sama dengan rumus sama tadi, 70% dikali harga kamar dikali jumlah hari jumlah kamar dikali jumlah hari. Enter. Sama persis. Ini juga begitu, ini juga begitu, ya. Nah, saya menebalkan. Nanti Anda latihan sendiri di rumah, oke? Kemudian kita menghitung persentase
Oh, di tahun kedua 35% adalah dari harga kamar. Maka kita akan menghitung 30% dikali, cek dulu mana nih total tahun kedua. Oh, ini ternyata di 11.650.800.000. Enter. Sama seperti tadi, kita boleh manual, boleh 15% dikali 11.650 boleh, atau kita pakai data absolut. Fn F4, enter. Tinggal copy paste ke bawah. Cucu. Sampai sini. Ini tinggal auto sum, enter. Anda buat sama seperti ini tahun ketiga. Sama dengan 35% dikali tahun ketiga. Mana ini tahun ketiga? Oke, enter. Lalu Anda buat data absolut di sini. Fn F4, enter. Lalu copy ke bawah datanya, jebret, dapat di sini auto sum. Enter. Saya ulangi biar gampang ya, biar kelihatan bahwa saya ini bisa nih. Oke, sama dengan 35% dikali tahun keempat, enter. Oke, kemudian Anda taruh kursor di F8, klik Fn, klik F4, enter. Sudah dapat data absolut di sana, taruh kursor di pojok kanan bawah, tarik ke bawah, lepas. Kemudian auto sum. Anda harus ahli di Excel, karena kemampuan Excel itu akan menjadi competitive advantage atau daya saing Anda ketika nanti Anda bekerja di industri. Managerial position Anda harus kuat menghitung, pintar menghitung. Oke, Fn F4, enter. Ya. Klik enter. Anda harus mahir sekali di Excel. Oke, nanti Anda latihan di rumah sama persis seperti ini. Kemudian untuk expenses tahun kedua dan ketiga juga sama ya. Anda tinggal mengklik, saya hilangkan dulu datanya agar lebih jelas. Sama dengan pengeluarannya ini sama dengan 20% dikali tahun kedua. Ini kan tahun kedua, enter. Klik di data absolut di E19, Fn F4, enter. Lalu tinggal copy ke bawah. Auto sum. Ini saya hilangkan dulu. Enter. Saya hilangkan biar jelas. Oke. Sama dengan 20% dikali tahun ketiga. Taruh kursor di F, tekan F, Fn F4, enter. Lalu taruh pojok kanan bawah, tarik ke bawah. Ya, enter. Auto sum. Sama persis seperti tadi. Polanya sama dengan 20% dikali tahun keempat, enter. Taruh kursor di sini. Fn4, enter. Oke. 1 tahun lagi Anda sebelum membangun hotel, Anda harus sudah buat perhitungannya seperti ini agar tidak terjadi kerugian yang lebih fatal ketika Anda sudah membangun ternyata nggak balik modal. Anda harus berhitung dulu, kalkulasi dulu di atas kertas di Excel. Kalau sudah pasti untung baru kita. Nah, kalau tidak pakai Fn F4 ini hasilnya akan menjadi begini. Ya, dia tidak mau tercopy.
Kita taruh dulu FN4, enter. Baru kita kemudian copy. Enter. Oke, setelah kita menghitung selama 5 tahun, balik modal nggak kita ya? Coba kita hitung expenses. Nah, ini yang tahun net income. Net income dari 5 tahun. Coba kita hitung. Nah, oke, net income-nya adalah sekian selama 5 tahun. Kalau modal kita 10 juta, balik modal nggak di tahun kelima? Ini saya delete dulu. Kalau kita hitung dengan cara manual seperti ini, maka hitungnya harus satu-satu. Net income tahun pertama ditambah net income tahun kedua, tambah tahun ketiga, tambah tahun keempat, tambah tahun kelima. Coba hitung, apakah sudah 10? Sudah, oh ternyata belum. Ternyata di 5 tahun juga belum balik modal. Ya, mari kita hitung lagi, coba di tahun ke-6. Maka saya menambahkan, saya tidak akan mengetik ulang. Nah, ini untuk tahun ke-6 caranya sama persis. Kemudian saya mendapatkan angka sekian. Net income-nya adalah sekian, 2.122.110. Saya besarkan dulu angkanya agar mudah terlihat. Nah, ini net income-nya. Saya warnai biar mudah memahami. Nah, coba kita hitung. Oke, ternyata balik modalnya di tahun ke-6. Ya, kalau menghitung satu persatu net income per tahun. Ya. Nah, ini adalah konsep paling payback period, ini adalah konsep yang paling penting Anda pelajari kalau Anda menjadi seorang manajer atau seorang owner. Ya, kenapa? Saya pernah punya cerita. Bapak ini punya uang, entah uangnya dari warisan atau dari mana, yang jelas dia membangun sebuah villa dengan modal 10 miliar. Bayangkan modalnya membangun villa 10 miliar. View-nya bagus banget, hanya saja villa itu letaknya di tebing, kemudian akses masuk atau jalan masuk menuju villa itu sangat susah. Ya, jalannya kecil, kemudian mobil dan bis susah masuk. Kemudian jumlah kamar hanya 10, bayangkan. 10 miliar hanya menjadi 10 villa. Berarti 1 miliar untuk satu villa, betul. Kemudian hotel itu tidak laku-laku. Ya, minta saya menjualkan, tolong jualkan berapa atau Anda kelola berapa Anda berani gitu. Saya angkat tangan karena jalan aksesnya kecil sekali untuk investasi 10 miliar. Saya terkejut ketika 10 miliar itu hanya menjadi 10 villa. Bayangkan, nanti Anda hitung, coba 10 villa. Ya, 10 miliar. Itu lama sekali, payback periodnya lama sekali. Nah, oleh karena itu, ya, Bapak itu ruginya berapa? 10 miliar. Tidak ada tentu kapan balik modalnya. Ya, kalau laku harga sekian kapan balik modal, kemudian dijual dengan harga berapa, dia nggak punya hitungan sama sekali seperti revenue management yang hari ini kita pelajari. Nah, nanti ketika Anda bekerja di kapal pesiar punya uang banyak, godaan pertama adalah membangun kos-kosan atau membangun homestay. Sebelum Anda membangun, Anda hitung berapa jumlah kamar yang mau dibangun, Anda taruh di sini. Tolong hitung-hitungan ini jangan dihilangkan. Anda hitung dulu dia di atas kertas. Berapa harga per modal per kamar, berapa harga per kamar yang Anda mampu jual untuk daerah sekitar. Kalau hitung-hitungan di atas kertasnya masih rugi atau payback periodnya terlalu panjang, jangan dilakukan. Sayang uangnya. Ya, uang 10 miliar kalau ditaruh di
di koperasi itu bunga 1% per bulan lumayan. Ya, nggak usah kerja, nggak usah ngapa-ngapain, Anda sudah dapat 100 juta per bulan. Ya, kalau 10 miliar. Ya, nah kalau kita tanam di villa atau di hotel 10 miliar, kemudian nggak ada yang sewa kamarnya, kemudian tidak ada yang manajemen, 10 miliar itu lenyap. Plus Anda harus bayar pegawai hotel membersihkan villa yang tidak ada tamunya. Bayangkan berapa kerugian yang harus ditanggung. Itu ini konsep dasar ya. Ingat payback period. Periode pengembalian modal. Anda hitung dulu berapa. Ya. Berapa harga jumlah kamar yang Anda bisa buat, berapa harga kamar kompetitor. Anda taruh dulu di sana berapa persen Anda yakin bisa terisi. Hitung dulu baru membuat investasi. Kalau nanti Anda punya uang kemudian tidak tahu caranya ngitung, nah nanti hitung Bu Indah bantu hitung-hitungannya ya. Anda yang bayar nanti ke Bu Indah ya, bercanda. Ya, itu aja untuk hari ini. Ya, saya ulangi lagi, kita belajar latihan revenue dan payback period. Payback period itu adalah tingkat pengembalian modal. Ya, saya akan share file ini dalam bentuk Word. Ya, kenapa Word? Karena tugas Anda hari ini adalah mengetiknya di Excel, memastikan Anda bisa mengerti caranya mengetik di Excel dan mengerti caranya menghitung. Ya, tugasnya gampang sekali, tidak ada berpikirnya. Anda mengetik ini di Word, kemudian saya mengetiknya di Word, Anda mengetiknya di Excel untuk diperhatikan baik-baik. Ujiannya akan keluar seperti ini, hanya angka dan case-nya yang berbeda. Ya, untuk ujian akhir manajemen keuangan. Oke. Ya, dasarnya dari sini, ini properti manajemen sistem ini pelajaran seorang manajer. Ya, Anda calon manajer. Saya ajarkan basicnya. Oke. Itu saja untuk hari ini. Selamat sore.